Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Septiani dari kelas A34. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rijal al-hadis. Kata rijal al-hadis terdiri dari dua kata, al-rijal dan al-hadis. Rijal merupakan bentuk jamak dari kata rojulun yang artinya orang laki-laki. Secara istilah, kata rijal digunakan untuk mengistilahkan orang yang menerima hadis dari seseorang dan menyampaikan hadis yang telah diterimanya kepada orang lain. Syarat-syarat rijal al-hadis. Syarat-syarat rijal al-hadis yang pertama ialah memiliki sifat adil. Adil adalah orang yang adil. Syarat-syarat untuk memenuhi sifat adil yang pertama ialah muslim. Yang kedua, sudah balik atau mumayyiz. Artinya, sudah mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batin. Sudah bisa membedakan mana yang halal dan haram, perbuatan dosa dan perbuatan yang menghasilkan pahala. Syarat adil yang ketiga ialah berakal sehat. Artinya bukan orang gila, bukan orang yang sedang mabuk, dan bukan juga orang yang fanatik terhadap golongannya ketika ia meriwayatkan hadis yang berisi tentang dalil yang mendukung golongannya atau sebaliknya. Syarat yang keempat ialah tidak fasik, artinya tidak melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Selanjutnya ialah menjaga muru'ah atau harga dirinya. Yang terakhir atau yang nomor 6 ialah berdasarkan kelengkapan sifat adil tersebut, maka periwayatan hadis dikatakan adil apabila seluruh syarat di atas telah sempurna. Namun, ada kalanya sebuah periwayatan dikatakan tidak adil apabila memiliki ciri-ciri di bawah ini. Yang pertama, al-khidib atau perawi memiliki sifat pembohong, sering berbohong baik dalam kehidupan sehari-hari dan juga pernah berbohong ketika meriwayatkan hadis. Yang kedua, dianggap bohong. Artinya ada dua kemungkinan. Pertama, perawi sering bohong dalam ucapan sehari-hari namun tidak pernah ditemukan bahwa ia berbohong ketika sedang meriwayatkan hadis. Yang kedua, perawi pernah meriwayatkan hadis sendirian dan hadisnya bertentangan dengan kaidah yang berlaku secara umum atau bertentangan dengan riwayat hadis yang lebih kuat. Yang selanjutnya fasik, artinya perawi sering melakukan perbuatan dosa kecil atau pernah melakukan dosa besar. Yang nomor 4 ialah bid'ah, artinya perawi pernah melakukan perbuatan bid'ah, yaitu cara ibadah yang baru yang tidak pernah disyariatkan oleh Islam. Yang kelima, al-jahal atau bodoh, artinya perawi memiliki sifat yang bodoh. Selanjutnya, syarat-syarat rijal al-hadis yang selanjutnya ialah bersifat dzabit. Dzabit dalam kamus bahasa Arab diartikan dengan kuat atau tepat. Disyariatkan bagi seorang rijal al-hadis dzabit al-kitabah dan dzabit fi al-hafiz. Dzabit fi al-kitabah artinya kuat menjaga tulisannya, sedangkan dzabit fi al-hafiz artinya kuat dalam menjaga hafalannya. Adapun dzabit, seandainya ada perawi yang rapi tulisannya dan dia menyimpan tulisannya di tempat yang sangat aman, namun ketika dibutuhkan hadisnya dia tidak bisa menunjukkan dengan cepat, maka orang semacam itu tidak bisa dikatakan dzabit fi al-kitabah. Cacatnya periwayat hadis sebab tidak dzabit ialah sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan yang terlalu, artinya dia pernah meriwayatkan hadis dengan kesalahan yang fatal. Yang kedua, hafalannya jelek. Yang ketiga, pelupa atau pikun. Yang keempat, bertentangan dengan yang lebih siqah, artinya hadis yang diriwayatkannya ternyata bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqah. Syarat yang ketiga atau selanjutnya ialah menjaga muru'ah. Muru'ah ialah menjaga harga diri dengan cara yang berakhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela. Selanjutnya, gelar-gelar untuk rijal al-hadis. Para muhadisin mendapat julukan dari umat Islam atau mendapat gelar-gelar sebagai berikut. Yang pertama, al-musnid, yaitu
orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, bagi yang mengetahuinya atau tidak. Yang kedua, tolib al-hadis, yaitu orang yang sedang menuntut hadis atau mempelajari hadis. Yang ketiga, al-hafiz. Untuk al-hafiz ini ada beberapa pendapat, antara lain persamaan dari al-muhaddis menurut mayoritas ahli hadis. Al-hafiz lebih tinggi derajatnya daripada al-muhaddis. Yang selanjutnya, gelar untuk ahli hadis yang dapat mensahihkan sanad atau matan hadis dan dapat mentaktil dan menjarkan periwayatannya. Yang selanjutnya, orang yang memadukan sifat-sifat muhaddis ditambah dengan banyaknya hafalan. Al-hafiz ialah orang yang dapat menghafal 100.000 hadis baik dari segi matan maupun sanadnya, meskipun dengan jalur yang beragam. Selanjutnya, Al-Mizzi mengatakan al-hafiz ialah orang yang pengertiannya banyak daripada yang tidak diketahuinya. Bila ia bisa menghafal lebih dari 100.000 hadis lengkap dengan sanadnya, maka ia mencapai julukan hafiz hujah. Selanjutnya, al-muhaddis. Untuk gelar ini pun ada beberapa pendapat, antara lain menurut muhaddisin mutakaddimin, al-hafiz dan al-muhaddis itu sama atas arti. Menurut muhaddisin mutaakhirin, al-hafidz itu lebih khusus daripada al-muhaddis. Yang ketiga, al-haju al-subhi mengatakan al-muhaddis ialah orang yang dapat mengetahui sanad, ailat maupun rijal, ali, nazi, dan memahami kutub asy-syittah. Selanjutnya, orang yang mahir dalam bidang hadis, baik dari segi riwayah, dirayah, maupun membedakan yang lemah dan yang sahih, mengenal ilmu-ilmu dan peristilahannya. Selanjutnya, al-hujjah, yaitu gelar keahlian bagi para imam yang sanggup menghafal 300.000 hadis, baik matan maupun sanadnya. Selanjutnya, gelar selanjutnya ialah al-hakim, yaitu orang yang mengetahui seluruh hadis yang pernah diriwayatkan, baik dari segi sanad maupun matan. Selanjutnya, Amirul Mukminin fi al-hadis. Untuk gelar ini ada beberapa pendapat, antara lain julukan ini diberikan kepada orang yang populer pada masanya dalam bidang hafalan dan dirayah hadis. Selanjutnya ialah gelar ini sebenarnya diberikan kepada para khalifah setelah Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Para khalifah diberi gelar demikian mengingat jawaban Nabi Muhammad SAW atas pertanyaan seorang sahabat tentang siapakah yang dikatakan khalifah, bahwa khalifah ialah orang sepeninggal Nabi yang meriwayatkan hadisnya. Materi selanjutnya ialah Tobaqoh Rijal al-Hadis. Tobaqoh merupakan menurut bahasa ialah suatu kaum yang memiliki kesamaan dalam suatu sifat. Sedangkan menurut muhaddisin ialah suatu kaum yang hidup dalam satu masa dan memiliki keserupaan dalam umur dan sanad, yakni pengambilan hadis dari para gurunya. Seperti halnya tarik, Tobaqoh juga bagian dari disiplin ilmu hadis yang berkenaan dengan keadaan periwayat hadis. Namun, keadaan yang dimaksud dalam ilmu Tobaqoh ada keadaan yang berupa persamaan para periwayat dalam sebuah urusan. Adapun urusan-urusan yang dimaksud antara lain bersamaan hidup pada suatu masa, bersamaan tentang umur, bersamaan tentang menerima hadis dari syekh-syekhnya, dan bersamaan tentang bertemu dengan syekh-syekhnya. Kadangkala para muhaddisin menganggap bahwa kebersamaan dalam menimba ilmu hadis ialah cukup bisa dikatakan satu tobaqoh, sebab pada umumnya mereka memiliki kesamaan dalam umur. Peneliti dan pengamat ilmu hadis sangat dituntut untuk mengetahui tahun kelahiran dan kematian setiap periwayat, murid-muridnya dan guru-gurunya. Kategorisasi bagi seorang periwayat dalam satu tobaqoh bisa berbeda-beda, bergantung pada segi penilaian dan hal yang mendasari kategorisasinya. Oleh karena itu, seringkali dua periwayat dianggap berada dalam satu tobaqoh karena memiliki kesamaan dalam satu segi, dan dianggap berada dalam tobaqoh yang berlainan karena tidak memiliki kesamaan dari segi lainnya. Dengan demikian, seluruh sahabat adalah tobaqoh pertama, tobaqoh kedua, tabi'in, tobaqoh ketiga, atau tabi'in, dan seterusnya. Dan perlu diperhatikan bahwa tidak semua tobaqoh kedua
kedua mesti tabiin karena bisa juga tobaqoh kedua masih sahabat. Selain itu jumlah tobaqoh pun belum tentu 4 tobaqoh, bahkan ada yang 11 tobaqoh. Kiranya cukup sekian dari saya penjelasan tentang rijal al-hadis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.